saya Said Ahmad Qurtubi Lubis dengan NIM 240306046. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 tahapan dalam proses sintesis telur. Nah, yang pertama sintesis kuning telur atau yolk. Yang kedua sintesis putih telur atau albumen. Dan yang ketiga sintesis kerabang telur. Nah, proses yang pertama adalah sintesis kuning telur, yang mana yang dikenal sebagai vitellogenesis. Dan proses ini berlangsung terutama di dalam organ hati serta ovarium. Kuning telur mengandung sekitar 50% air, sedangkan sisanya terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan sekitar 1:2, di mana lipid terdapat dalam bentuk lipoprotein. Komponen utama penyusun ini meliputi fosfoprotein atau fosfatid serta lipofetelin, yang merupakan lipoprotein densitas tinggi atau HDL. Tahap awal sintesis kuning telur terjadi di hati, tempat berlangsungnya pembentukan protein, lipid, dan lipoprotein yang akan menyusun kuning telur, dan seluruh proses ini dikendalikan oleh hormon gonadotropin serta hormon steroid. Hormon yang memiliki peran sangat penting adalah hormon perangsang folikel atau FSH. Sekitar 15 jam menjelang ovulasi, kadar FSH akan meningkat dan merangsang perkembangan folikel di dalam ovarium. Tahap selanjutnya berlangsung di ovarium, di mana kolesterol berperan sebagai prekursor utama untuk pembentukan hormon androstenedion, testosteron, estradiol, dan estron. Hormon-hormon inilah yang membantu proses pembentukan kuning telur, serta setelah disintesis di hati, zat-zat seperti protein, lipid, dan lipoprotein akan dibawa oleh aliran darah menuju folikel yang sedang berkembang di ovarium. Folikel tersebut akan menyerap dan menimbun zat-zat tersebut sedikit demi sedikit, sehingga ukuran kuning telur semakin membesar. Setelah folikel mencapai kematangan, proses ovulasi akan terjadi dan kuning telur dilepaskan menuju bagian infubibulum di saluran ovidak untuk melanjutkan proses pembentukan telur. Nah, selanjutnya tahap kedua adalah sintesis putih telur atau yang disebut dengan albumen, dan proses pembentukannya berlangsung di bagian magnum pada saluran oviduct. Magnum merupakan bagian terpanjang dari oviduct, selalu menjadi tempat utama terjadinya sintesis serta sekresi putih telur. Kuning telur akan berada di bagian ini selama kurang lebih 3-5 jam agar dapat dibungkus sempurna oleh putih telur. Di dalam magnum terdapat jaringan kelenjar berbentuk tabung dan sel goblet yang berfungsi mensekresikan komponen putih telur yang baik dan berstruktur kental maupun yang encer. Secara struktur, albumen terdiri dari kalaza atau tali menggunakan kuning telur, lapisan putih telur lantai, lapisan putih telur encer bagian dalam, serta lapisan putih telur encer bagian luar. Protein utama yang menyusun albumen antara lain adalah ovalbumin, ovotransferin, ovomucoid, ovoglobulin, lisozim, serta alfa dan beta ovomucin. Selain itu, terdapat pula jenis protein lain setelah jumlah protein lebih sedikit seperti avidina, flavoprotein, ovomakroprotein, ovein inhibitor, dan penghambat enzim papain. Proses sintesis protein penyusun albumen ini sangat mempengaruhi hormon
estrogen. Mekanismenya dimulai ketika hormon estrogen masuk ke dalam sel-sel yang melapisi bagian magnum oviduct dan memberikan dengan reseptor spesifik estrogen di dalam sel. Kompleks yang terbentuk antara hormon dan reseptor tersebut kemudian akan masuk ke dalam inti sel dan mengaktifkan gen-gen tertentu sehingga terbentuk asam ribonukleat membawa pesan atau mRNA. Nah, selanjutnya mRNA akan keluar menuju ribosom untuk diterjemahkan dan disusun menjadi protein spesifik yang menyusun putih telur. Tahapan sintesis protein ini meliputi proses translasi informasi genetik dari mRNA, aktivasi asam amino, pembentukan asam amino terikat pada tRNA, pembentukan kompleks antar ribosom dan mRNA, hingga akhirnya terbentuklah protein yang memiliki fungsi biologis yang lengkap. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah proses sintesis kerabang telur yang juga dikenal sebagai proses klasifikasi, dan seluruh prosesnya ini berlangsung di bagian uterus atau sering disebut juga sebagai kelenjar pembentuk kerabang telur. Uterus merupakan bagian dari saluran oviduk yang berfungsi sebagai penambahan kadar air pada bagian putih telur. Telur akan berada di dalam uterus selama kurang lebih 18 sampai 21 jam. Sehingga tahapan ini merupakan proses yang paling lama berlangsung di dalam pembentukan telur. Selama proses klasifikasi terjadi pengendapan mineral, terutama kalsium karbonat pada struktur membran dasarnya kerabang, sehingga terbentuklah lapisan kerabang telur yang sangat keras dan kokoh. Selain itu, pembentukan warna pada kerabang telur juga terjadi di dalam bagian uterus ini sebagai bagian dari proses mineralisasi yang menyeluruh. Metabolisme kalsium yang berperan penting dalam pembentukan kerabang sangat mempengaruhi oleh berbagai zat, salah satunya adalah vitamin D di dalam tubuh. Vitamin D akan diaktifkan di dalam ginjal menjadi bentuk 1,25 dihidrovitamin atau D3. Dan bentuk aktif inilah yang berfungsi untuk membantu proses penyerapan serta mengangkutkan kalsium menuju uterus. Selain vitamin D, hormon steroid dan hormon prolaktin juga diketahui memiliki peran penting dalam mengatur jalannya metabolisme kalsium di dalam kelenjar pembentuk kerabang. Di dalam jaringan kelenjar tersebut terdapat protein mengikat kalsium atau CABP yang berfungsi khusus untuk mengangkut ion kalsium menuju tempat pembentukan kerabang yang berlangsung. Sintesis dari protein pengikat kalsium ini sendiri dikendalikan serta dibantu oleh pengaruh hormon estrogen dan progesteron. Proses pembentukan kerabang dimulai ketika ion kalsium yang berasal dari aliran darah masuk ke dalam sel-sel yang melapisi dinding uterus. Selanjutnya, ion kalsium tersebut akan disekresikan keluar sel menuju cairan, kemudian diendapkan secara teratur pada membran kerabang sehingga terbentuklah lapisan pelindung telur yang keras dan kuat. Setelah seluruh proses pembentukan selesai dilakukan, telur akan bergerak menuju bagian saluran vagina dan akhirnya dikeluarkan keluar tubuh melalui proses kloaka dalam proses yang disebut dengan oviposisi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai 3 sintesis pada telur, mulai dari pembentukan kuning telur, putih telur, hingga pembentukan kerabang telur. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.